Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Apabila orang-orang munafik Yahudi itu dikomentari sama Allah, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka malah ngomongnya begini, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki bumi, gak membuat kerusakan. Tapi Allah tahu kelakuan orang Yahudi yang munafik. Tapi Allah nyatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Itu taukidnya 5, Pak. Alat penguatnya 5. Cuman Allah ingin meyakinkan kepada kita, meyakinkan kepada hambanya bahwa orang Yahudi munafik itu sangat-sangat perusak. Apa kata Allah? Ala harfu tanbih taukid itu. Ketahuilah, itu ala itu huruf taukid. Harfu taukid. Ala innahum, inna tuh 2 tuh. Ala innahum humul mufsidun, ada hum tuh domir fasil 3 tuh. Humnya ada 2 kan? Humul mufsidun, al mufsidun pakai al. Biasanya Pak kalau orang ngaji nahwu mubtada sama khobar biasanya nggak pakai al. Hum mufsiduna, ini pakai al. Hum al mufsidun, mereka itu adalah perusak, pakai al tuh. Jarang-jarang khobar pakai al. Berarti di sini adalah taukid 4 tuh taukidnya. Terakhir walakin la yashurun, 5 tuh taukidnya tuh. Coba. Makanya kita kalau menggali Al-Qur'an pakai bahasa perangkatnya itu luar biasa, Pak. Iya. Bagi yang ngaji nahwu, ngaji balaghah itu berasa kalau kita lagi. Makanya saya nggak puas baca Al-Qur'an pakai terjemah. Nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak masuk. Tapi kalau ada bahasa Al-Qur'an itu masing-masing uslub, masing-masing tutur katanya punya makna gitu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 12. Ya, Masya Allah. Jadi sampai Allah meyakinkan kepada kita 5 tuh ala tauhid itu. Ala inna hum al kemudian la yashurun. 5 tuh ala tauhid itu. Oke, Pak? Pada bongong bayi. Iya. Nih sedikit ya. Saya ada permintaan dari kelompoknya Habaib. Ini lagi viral sekarang ini, Pak. Kita bagaimana sih menyikapinya? Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya. Oknum Habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Saya dulu waktu masih sanawiyah kelas 3 sekitar tahun 1985 lah. Itu kalau Al-Hawi yang ada di Cilitan mengadakan maulid, saya sering hadir. Itu yang ceramah orang-orang galak semua itu. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, gak ada. Ini sekarang kiai dikatain paling keren, Pak. Nih contoh ya, saya kadang suka ketawa. Tuh Habib Alwi Jamulullah, kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, contoh lah, kayak almarhum Kiai Abdul Syafi. Tuh Habib Alwi Jamulullah itu, kalau beliau ceramah itu Kiai Asyafi'iyah, Kiai Abdul Syafi itu bangun, kamu dengerin. Tadi ya, dong ngomong, ayam sayur mau kemana? Gitu. Paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus. Ya, itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi.
Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Begitu. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasab, bicara soal moral. Saya bangga tuh sama guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos Az-Zabidi. Walaupun dia Balawi, dia proporsional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana. Katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib. Ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Balawi. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa membimbing. Kalau ada golongan dia dinasihatin. Gitu. Jangan kita gila enggak terukur repot. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi yang saya protes ini oknumnya. Saya guru saya banyak habaib. Lagi Abu Menawi, mungkin 60% gurunya habaib. Tapi itulah, mudah-mudahan mereka yang ngatain kayak bumi kayak begitu yang nggak pantas ya segera tobat dan memperbaiki akhlak. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang, Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Dulu saya waktu masih semester 2 S1 pernah saya ceramah didengerin sama guru saya, Ki Abu Rahmanawi. Saya nyebut nama. Begitu saya turun ditegur, Yusuf, kalau ceramah jangan nyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ki Abu Rahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini supaya Bapak juga sadar juga. Ya, dah saya kira ini yang kita kaji. Insya Allah nanti kita lanjut minggu keempat berikutnya. Mohon maaf para kiai, para asatidz, para guru akan menggurui, tapi ini sharing keilmuan. Ya, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.